Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Novita Rahmawati Eka Putri. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kakak memasuki pembahasan materinya, yang pertama kita harus tahu apa sih indikator dari materi kesetimbangan benda tegar itu. Nah, indikatornya itu yaitu yang pertama itu kita dapat mendefinisikan pengertian dari kesetimbangan benda tegar. Nah, yang kedua itu kita dapat menentukan pusat massa dari suatu benda. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat menetapkan titik berat dari suatu benda. Dan yang keempat yaitu kita dapat menentukan konsep dari kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang terakhir yaitu kita dapat mengkreasikan benda-benda yang ada di sekitar kita itu menjadi suatu kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita memasuki materinya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu saya sudah menjabarkan menjadi 3 tujuan. Yang pertama yaitu melalui pemaparan kakak harapkan adik-adik itu dapat menentukan pengertian dari kesetimbangan benda tegar. Nah, yang kedua yaitu melalui kegiatan demonstrasi yang akan kakak lakukan, saya harapkan adik-adik itu dapat memahami konsep dari kesetimbangan benda tegar. Nah, yang terakhir yaitu melalui pemaparan kakak harapkan adik-adik itu dapat menentukan titik berat, pusat massa, momen gaya dari suatu benda. Nah, kita masuk ke materinya. Di sini dapat kita lihat di slide bahwa ada dua gambar. Gambar yang pertama itu ada orang yang berjalan di atas ketinggian. Nah, yang kedua yaitu ada pemain akrobat yang dapat mengangkat temannya itu menggunakan kakinya. Nah, yang jadi permasalahannya kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini jadinya pertanyaannya, kenapa seorang itu bisa berjalan di atas tali di atas ketinggian yang hanya membawakan sebuah tongkat sebagai pegangannya. Jadinya di samping kiri kanannya itu cuman ada tebing. Nah, dia itu berjalan di atas talinya. Nah, yang kedua itu kenapa seorang pemain akrobat itu bisa mengangkat temannya ke atas? Bisa dilihat juga menggunakan kakinya. Nah, ini semua itu akan menjadi permasalahan kita yang akan kita kupas menjadi suatu pengetahuan nantinya dalam materi kesetimbangan benda tegar ini. Nah, sebelum kita memasuki materinya itu, kita harus tahu sub-sub materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sub yang pertama yaitu pengertian dari kesetimbangan benda tegar. Nah, yang kedua yaitu titik berat, yang ketiga yaitu momen gaya, dan yang terakhir yaitu pusat massa. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa sub-sub dari materi tersebut, di sini kakak akan mendemonstrasikan sebuah percobaan bagaimana kita bisa menentukan bahwa benda itu dalam keadaan seimbang dan bukan seimbang. Nah, kakak akan mendemonstrasikan itu dalam sebuah percobaan. Nah, di sini kakak akan mendemonstrasikan materi dari kesetimbangan benda tegar. Nah, ada beberapa alat yang kakak gunakan. Yang pertama yaitu yang ini adalah sebuah jembatan. Kita asumsikan ini adalah sebuah jembatan. Ini terbuat dari kertas. Nah, yang ini ada satu gelas.
Ini ada 2 buah garpu, ada 1 buah koin, ada 2 buah mobil dengan ukuran yang berbeda. Nah, sebenarnya materi kesetimbangan benda tegar itu sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi di sini kakak akan menyampaikan bagaimana kita bisa membedakan materi benda yang seimbang dengan benda yang tidak seimbang. Nah, misalkan ini kan tadi kita asumsikan sebagai sebuah jembatan. Nah, ini sebuah jembatan yang dimana di atas jembatan itu akan dilalui oleh suatu mobil. Dan mobilnya itu berhenti di seperempat atau seperempat dari kertasnya. Nah, kenapa mobil ini tidak jatuh? Nah, karena mobil ini dalam keadaan seimbang. Karena kapasitas penampungan dari kertas ini atau kita asumsikan dari jembatan ini itu dapat menampung massa dari mobil tersebut. Nah, sedangkan apabila mobilnya kita ganti dengan yang lebih besar ukurannya, maka apa yang terjadi? Dapat dilihat sendiri. Jembatannya itu menjadi rubuh. Jadinya jembatannya itu akan rusak. Kenapa? Karena massa atau kapasitas dari benda ini itu tidak dapat ditampung oleh jembatan ini. Nah, itu kita bisa membedakan mana benda yang seimbang dan mana yang tidak. Apabila bendanya diam, maka dia itu dapat dikatakan benda itu seimbang. Nah, apabila benda itu tadi rusak, yang jembatannya rusak, nah itu dapat kita katakan bahwa benda itu tidak seimbang karena kapasitas mobil itu lebih besar daripada daya tampung dari jembatan. Nah, yang kedua, untuk kita menjawab pertanyaan kenapa dia bisa melayang di atas ketinggian sama ada pemain akrobat yang bisa mengangkat temannya. Nah, kita asumsikan bahwa ini maaf ya, agak lama. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan dari yang 2 gambar yang tadi yang di depan itu. Yang pertama itu kan ada seorang yang berjalan di atas tali. Nah, yang kedua itu ada seorang yang mengangkat temannya menggunakan kakinya. Nah, dari gambar yang bisa dilihat di samping, nah dia itu kan berada di titik tengah. Nah, kalau kita bisa lihat, kita asumsikan bahwa ini titik tengah dari orang itu. Coba lebih dekat. Nah, yang ini adalah titik tengah dari antara titik tengah dari garpu ini ada di koin dan di gelasnya ini. Ini titik tumpu dari massanya. Hal itu yang menyebabkan bahwa garpu ini bisa seimbang karena dia itu berada tepat di titik tumpunya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan atau mendemonstrasikan percobaan tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, sebenarnya apa sih benda tegar itu? Kesetimbangan benda tegar itu? Nah, di sini bisa dilihat di slide di samping. Nah, benda tegar itu adalah suatu benda yang bentuknya itu tidak berubah bila diberikan sebuah gaya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Tadi kan ada mobil yang berada di atas jembatan yang dalam keadaan seimbang itu. Mobil kecil yang ada di atas jembatan. Nah, dia itu tidak merubah bentuk walaupun kita berikan
beban atau gaya, maka jembatan itu dia tetap gitu. Nah, untuk gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap dia itu bekerja pada titik materinya yang menyebabkan terjadinya translasi atau nilai F-nya itu akan konstan atau sama dengan 0. Nah, jadinya kesetimbangan benda tegar itu adalah kondisi di mana momen dari suatu gaya itu sama dengan 0. Nah, artinya apabila benda itu tadinya diam, maka dia akan tetap diam. Nah, apabila benda itu awalnya bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, syarat-syarat dari kesetimbangan benda tegar itu ada dua. Yang pertama itu apabila nilai F-nya itu sama dengan 0. Nah, di titik F-nya itu dibagi menjadi dua. Ada yang Fx dan ada yang Fy, di mana kedua-duanya itu harus bernilai 0 atau gaya yang bekerjanya itu nanti dia konstan. Nah, yang kedua yaitu total dari momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut itu harus sama dengan 0 atau T-nya itu harus sama dengan 0. Itu adalah dua syarat dari kesetimbangan. Nah, di sini ada macam-macam kesetimbangan. Dapat dilihat di slide ya. Di situ ada macam-macam dari kesetimbangan. Nah, yang pertama itu ada kesetimbangan stabil. Nah, apa sih kesetimbangan stabil itu? Kesetimbangan stabil adalah suatu kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula saat benda itu diberikan gangguan, di mana gangguan tersebut akan mengakibatkan posisi benda berubah. Atau misalkan nih, tadi titik O-nya itu, yang ini, titik O-nya itu berada di bawah. Apabila kita berikan gaya, maka titik O-nya itu akan naik ke atas. Nah, yang kedua yaitu ada kesetimbangan labil atau goyah. Nah, kesetimbangan labil ini terjadi jika benda itu tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, gangguan tersebut diberikan menyebabkan posisi benda berubah atau titik pusat dari O-nya itu turun. Nah, misalkan tadi kita lepas F-nya itu, kita hilangkan F-nya itu, maka dia menyebabkan titik O-nya itu menjadi seperti ini, dia turun ke bawah maksudnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keseimbangan stabil. Ada keseimbangan netral, maaf. Nah, keseimbangan netral ini ada terjadi jika benda mendapat gangguan di mana pusat O pada benda itu tidak naik dan tidak turun, atau dia itu tetap dalam posisinya. Misalkan nih, ini kan karena dia berbentuk lingkaran, jadinya kita putar atau kita berikan gaya kemana saja, titik O-nya itu tidak akan berubah. Itu yang dinamakan dengan keseimbangan yang netral. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang pusat massa. Apa sebenarnya pusat massa itu? Ada yang tahu? Pusat massa itu adalah, bisa dilihat dibaca di slide-nya ya. Pusat massa adalah titik tangkap dari resutan gaya, gaya-gaya berat, dan setiap anggota sistem yang jumlah momen gayanya itu terhadap titik tangkapnya itu atau pusat massanya itu sama dengan 0. Artinya momen gayanya itu harus sama dengan 0. Itu yang disebut dengan pusat massa. Nah, pusat massa ini juga diartikan sebagai sebuah titik sistem pada benda yang bekerja pada gaya luar
dikerjakan pada gaya luar akan mengakibatkan benda itu bergerak translasi murni. Nah, seperti yang tadi ya, yang sudah saya demonstrasikan itu. Nah, yang selanjutnya yaitu setiap benda titik mengalami gaya tarik bumi dengan gaya berat, di mana arah gaya ini menunjukkan pusat bumi dan gaya ini akan berpotongan di tempat yang sangat jauh arahnya karena dia itu sejajar. Misalkan nih tadi ini kan sebuah garpu. Nah, dia itu ini kan kalau kita taruh di bawah atau di sini itu dia mendekati pusat bumi. Nah, perpotongannya itu karena dia sejajar, perpotongannya itu sangat jauh, tak hingga dia perpotongan titik masanya. Beda dengan perpotongan titik masa yang pada yang ini. Jika kita asumsikan, nah perpotongan titik masanya itu berada tepat di sini. Nah, selanjutnya yaitu tentang momen gaya. Momen gaya itu kenapa dia bisa timbul? Kenapa dia bisa terjadi? Momen gaya itu bisa terjadi karena ada gaya yang bekerja itu bukan pada pusatnya atau bukan pada porosnya. Seperti ini contohnya ya, kita itu membuka pintu. Nah, kita kan tidak mungkin membuka pintu tepat pada enselnya. Nah, dia itu akan lebih dia itu akan lebih berat. Nah, lebih ringan lagi kalau kita membukanya pada gagangnya atau lebih jauh dari pusatnya. Nah, kita itu akan lebih mudah. Jadinya apabila R-nya itu semakin kecil, maka dia momen gayanya itu akan semakin kecil juga. Nah, itu menyebabkan kita itu kesulitan dalam membuka pintu. Nah, apabila R-nya itu besar, maka momen gayanya itu juga akan semakin besar. Nah, itu yang menyebabkan kita itu lebih mudah dalam membuka pintu. Nah, untuk rumus dari momen gaya ini, momen gaya itu dilambangkan dengan tau ya. Tau itu sama dengan F dikali D. Nah, D-nya itu sama dengan R dikali sin theta. Nah, seperti kita asumsikan bahwa kita membuka pintu tadi, kan dia itu pasti akan memiliki sudut. Kan kita tidak mungkin membuka pintu itu 360 derajat. Nah, jadinya kita mungkin membuka pintu memiliki sudutnya paling tidaklah 180. Nah, untuk keterangannya, Tu-nya itu sama dengan momen gaya, F-nya itu sama dengan gaya, dan R-nya itu sama dengan jari-jari atau jarak. Nah, kemudian untuk menentukan arah momen gaya itu dapat kita nyatakan dengan aturan tangan kanan, yang dimana apabila kita buka kan tangan kanan kita dan ibu jari itu terpisah dengan 4 jari lainnya. Nah, untuk lengan gayanya itu atau D-nya itu sesuai dengan arah ibu jari. Nah, untuk F-nya itu sesuai dengan arah 4 jari. Nah, bisa dilihat yang ini itu D, yang ini F, dan untuk torsinya itu searah dengan kita membuka telapak tangannya, yang ini searah dengan ini. Itu adalah torsinya. Kemudian momen gaya menyebabkan benda itu berotasi. Jika benda berotasi searah jarum jam, maka torsi yang bekerja itu positif. Nah, sebaliknya apabila benda itu berotasi arahnya itu berlawanan dengan jarum jam, maka torsinya itu akan negatif.
Torsi itu sebanding dengan jumlahnya. Apabila pada sebuah benda bekerja beberapa gaya, maka jumlah momennya itu sama dengan momen dari resultan ya, semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang materi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai titik berat. Nah, titik berat itu bisa dilihat di samping. Titik berat adalah titik yang dilalui oleh garis kerja dari resultan gaya berat dari sistem titik benda. Berarti dia itu merupakan titik perpotongan dari kerja gaya berat bila letak dari sistem itu berubah. Misalkan nih, titik beratnya itu berada di sini. Walaupun kita ubah dan kita berikan gaya, titik beratnya itu merupakan titik potongnya antara garpu dengan tangan saya ini. Kemudian rumus untuk mencari titik berat itu ada dua sebenarnya. Yang terpenting itu kita mencari nilai x0-nya sama y0. Nah, x0-nya itu berada dalam sumbu horizontal, sedangkan y0-nya itu berada pada sumbu vertikal. Kita tinjaunya ya. Jadinya x0-nya itu sama dengan x1 kali w1 ditambah x2 kali w2 per, nah ditambah berapa banyak w-nya, nah per w1 ditambah w2 dan berapa banyak w-nya yang lain. Nah, untuk yang y0-nya itu sama dengan y1 dikali w1 ditambah y2 dikali w2 ditambah seterusnya per w1 ditambah w2. Nah, itu untuk rumus dari titik berat. Nah, untuk keterangannya, x0-nya itu titik berat pada sumbu x. Nah, ditinjau dari sumbu horizontalnya. Nah, kalau titik y0-nya itu berada pada sumbu y atau sumbu vertikalnya. Sedangkan w itu adalah koordinat titik berat. Nah, koordinat titik berat itu ada 4. Ada yang panjang atau L, ada yang ruang dimensi 2 atau A itu yaitu luas. Nah, ada yang terakhir yaitu ruang dimensi 3 yaitu volume. Nah, yang terakhir yaitu ada massa atau M. Nah, kalau yang panjang itu L, yang luas itu A, kalau yang volume itu V, dan yang massanya itu M. Mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Semoga apa yang kakak berikan bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk adik-adik semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.